Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang sistem produksi yang dimana ada di tugas ekonomi teknik dan manajemen industri yang disusun oleh Dwi Prasetya, Furqan Ikli Zainuddin, Benyamin Karo, Deka Ramalugistian, Aditya Rahmat, Victor Indra Wijaya, Rojo Agung Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia kesehatan yang diberikannya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Pentingnya makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan mengenai perkembangan sistem produksi. Makalah ini jauh dari kata sempurna, kami tidak langsung tatap muka pada pakarnya, namun kami hanya mencari informasi dari buku-buku yang kami dapatkan. Tetapi makalah ini mencakup materi yang kami tamakan di makalah ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang pertama kepada orang tua, yang dengan restunya juga restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, sehingga makalah ini dapat diselesaikan sedemikian adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, pengertian produksi yang dibacakan oleh Saudara Victor. Untuk Saudara Victor, dipersilakan. Mohon maaf Victor, suaranya di mute itu. Pengertian produksi merupakan suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Sistem integral yaitu terdiri dari komponen struktural dan komponen fungsional perusahaan. Komponen struktural terdiri dari bahan, alat-alat, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen fungsional merupakan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan hal kegiatan lain yang berhubungan dengan manajemen perusahaan. Sistem produksi terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem yaitu yang saling berinteraksi seperti perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, perawatan fasilitas, produksi, penentuan standar operasional, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi. Di sini ada macam-macam sistem produksi. Sistem produksi ada banyak macam dan dibedakan berdasarkan proses, tujuan, atau kategori lainnya. Berikut ini kami akan membahas mengenai macam-macam sistem produksi yang sering digunakan, yaitu berdasarkan proses menghasilkan output dan tujuan operasional. 1. Berdasarkan proses menghasilkan output. Berdasarkan proses penghasilan output, sistem produksi terbagi menjadi dua macam, yaitu continuous process dan intermittent process. Continuous process merupakan jenis yang biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu. Dalam hal ini, alat-alat yang digunakan untuk produksi barang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk. Arus bahan dalam proses produksi juga distandarisasi sebelumnya. Continuous process akan memudahkan perusahaan yang memiliki produk dengan demand yang tinggi sehingga produk yang lebih mudah dipasarkan. Intermittent process merupakan sistem produksi yang terputus-putus dan berupa kegiatan produksi yang dilakukan tidak berdasarkan standar namun berdasarkan produk yang dikerjakan. Maka dari itu, peralatan produksi disusun dan diatur secara fleksibel. Proses sangat cocok digunakan bagi perusahaan dengan produk yang
digunakan pada musim-musim tertentu, seperti perusahaan produksi jaket musim dingin. Yang kedua, berdasarkan tujuan operasinya, dibagi menjadi 4 macam, yaitu engineering to order, bisa disebut ETO. Dibuat jika pemesan meminta produsen membuat produk mulai dari proses perancangan. Yang kedua ada assembly to order, bisa dikatakan ATO, merupakan ketika produsen membuat desain standar dan modul operasional standar, maka produk dirakit sesuai dengan modul dan permintaan konsumen. Contoh, perusahaan yang menerapkan sistem ATO adalah pabrik mobil. Yang ketiga itu ada make order, bisa disebut MTO. Adalah ketika produsen akan menyelesaikan pekerjaan akhir suatu produk setelah menerima pesanan untuk sistem produk tersebut. Dan yang terakhir ada make stock atau bisa dibilang MTS. Merupakan ketika produksi barang akan diselesaikan sebelum ada pesanan dari konsumen. Pada dasarnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi akan melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui banyaknya permintaan dan kebutuhan dari pasar. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan banyaknya barang yang harus diproduksi dan sistem produksi yang harus digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Victor yang telah menjelaskan dari sistem produksi. Kita lanjut untuk pembahasan kedua, yaitu hubungan teori ekonomi dengan sistem produksi yang disampaikan oleh Saudara Rojo. Untuk Saudara Rojo dipersilakan. Setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan atau kombinasi penggunaan input setiap produsen. Dalam teori dianggap mempunyai suatu faktor produksi untuk pabriknya. Dalam beberapa buku teks, faktor produksi atau input ini dapat ditulis secara matematis dengan Q sama dengan F K, L, R, T. Q itu sama dengan tingkat produksi, K itu sama dengan modal, R itu sama dengan kekayaan alam, dan T itu teknologi. Maksud dari persamaan di atas merupakan suatu pernyataan matematis yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan dengan gabungan faktor produksi yang paling ekonomi untuk memproduksi sejumlah barang. Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedang input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit yang ditambahkan tadi mula-mula, the law of diminishing returns dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. 2. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. 3. Produksi total semakin lama semakin berkurang. Faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi dalam bahasa Inggris sering disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk
harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Hubungan fisik antara faktor produksi dengan produksi disebut dengan fungsi produksi. Dengan kata lain, hubungan antara variabel input sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi independent variable dengan variabel output sebagai variabel tak bebas, variabel yang dipengaruhi dependent variable. Hubungan variabel tersebut dapat ditulis dalam bentuk model matematika secara umum. Y sama dengan F X1, X2, Xn, di mana Y adalah produksi atau variabel tak bebas yang dipengaruhi oleh faktor produksi atau variabel bebas X, dan X adalah variabel bebas yang dipengaruhi Y. Macam faktor produksi secara teori dibagi menjadi 4, yaitu lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Faktor produksi lahan dan tenaga kerja sering disebut dengan input utama atau mother is input. Sedangkan modal dan manajemen adalah hasil modifikasi dari input utama dan sering dikatakan sebagai kedua atau father is input. Baik, terima kasih untuk Saudara Rojo yang telah menyampaikan tentang hubungan teori ekonomi dengan sistem produksi. Baik, kita lanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu hukum permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudara Benyamin Karo-Karo. Untuk Saudara Benyamin, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Dalam konteks ekonomi, permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu tingkat harga dan waktu. Permintaan mempresentasikan kebutuhan atau keinginan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dipenuhi. Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan sejumlah barang atau jasa yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Itulah bunyi dari hukum permintaan yang berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ceteris paribus. 1. Jumlah produsen atau penjual tetap. Yang kedua, penjual tidak memerlukan harga tunai. Yang ketiga, penjual tidak khawatir jika suatu saat harga mengalami kenaikan. 4. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang tetap. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah apabila terdapat kenaikan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran bertambah. Sedangkan jika terjadi penurunan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran berkurang. Baik, terima kasih untuk Saudara Benyamin Karo-Karo yang telah menyampaikan tentang pembahasan hukum permintaan dan penawaran. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu sistem produksi menurut proses menghasilkan output yang akan disampaikan oleh Saudara Dwi. Untuk Saudara Dwi, dipersilakan. Oke, proses produksi merupakan cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produksi, tenaga kerja, mesin, bahan baku, dana yang ada. Sistem produksi menurut proses menghasilkan output secara ekstrim dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama ialah proses produksi continuous process. Continuous process merupakan jenis yang biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu. Dalam hal ini, alat-alat yang digunakan untuk produksi barang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk.
Arus bahan dalam proses produksi juga sudah distandarisasi sebelumnya. Continuous process akan memudahkan perusahaan yang memiliki produk dengan demand yang tinggi sehingga produk akan lebih mudah dipasarkan. Yang kedua ialah proses produksi terputus atau intermittent process system. Sedangkan intermittent process merupakan sistem produksi yang terputus-putus dan berupa kegiatan produksi yang dilakukan tidak berdasarkan standar, namun berdasarkan produk yang dikerjakan. Maka dari itu, peralatan produksi disusun dan diatur secara fleksibel. Intermittent process sangat cocok digunakan bagi perusahaan dengan produk yang digunakan pada musim-musim tertentu seperti produksi jaket musim dingin. Selanjutnya, perbedaan pokok antara kedua proses terletak pada lamanya waktu setup peralatan produksi. Proses kontinu tidak memerlukan waktu setup yang lama karena proses ini memproduksi secara terus-menerus untuk jenis produksi yang sama. Misalkan pada pabrik susu instan, sedangkan proses terputus memerlukan total waktu setup yang lebih lama karena proses ini memproduksi berbagai proses spesifikasi barang sesuai pesanan. Di mana dengan adanya pergantian jenis barang yang diproduksi akan membutuhkan kegiatan setup yang berbeda. Misalnya usaha perbengkelan. Selain dua jenis ekstrim tersebut, beberapa ahli sistem produksi mengidentifikasi adanya proses produksi menurut cara menghasilkan output yang cukup penting, yaitu proses produksi preventif. Enger 1988 mendefinisikan proses produksi repetitif sebagai kombinasi antara proses kontinu dan proses terputus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dwi yang telah menyampaikan sistem produksi menurut proses menghasilkan output. Kita lanjut pembahasan yang kelima, yaitu tentang sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya, yang akan disampaikan oleh Saudara Deka. Untuk Saudara Deka, dipersilakan. Ya, mohon maaf Saudara Deka, itu suaranya di mute. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya, yang dibagi ke dalam 4 macam produksi berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, sistem produksi berdasarkan tujuan adalah engineering to order atau disingkat dengan ETO. Adalah sistem produksi yang dikerjakan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang atau produk mulai dari proses perancangan. Lalu berikutnya yang kedua, sistem produksi berdasarkan tujuan. Yang kedua adalah assembly to order atau ATO, yaitu jenis sistem produksi ketika produsen sudah memiliki modul dan desain standar. Produsen hanya perlu merakit produk berdasar dengan modul dan desain yang sudah diberikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah MTO atau make to order. MTO adalah sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Lalu yang terakhir adalah make to stock atau MTS, yaitu sistem produksi yang memproduksi barang untuk disimpan atau dijadikan stok produk atau barang yang akan selesai diproduksi sebelum ada pesanan daripada konsumen. Baik, terima kasih untuk Saudara Terima Deka kasih. yang telah menyampaikan tentang pembahasan sistem produksi menurut tujuan operasinya. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem produksi menurut aliran operasi dan variasi yang akan disampaikan oleh Saudara Adit. Untuk Saudara Adit, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Furkon. Sistem produksi menurut aliran sistem operasi dan variasi produk. Dalam kegiatan desain produk, titik berat perhatian kita adalah pada masalah apa yang diproduksi. Sedangkan untuk kegiatan desain proses penekanannya adalah pada bagian kita memproduksi
Kriteria terpenting dalam mengklarifikasi proses produksi adalah jenis aliran operasi dari unit-unit produk yang melalui tahapan konversi. Ada 3 jenis dasar aliran operasi, yaitu flow shop, job shop, dan proyek. Ketiga dasar aliran operasi ini berkembang menjadi aliran operasi modifikasi, dan ketiganya yaitu batch dan continuous. Adapun karakteristik dari masing-masing aliran operasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, flow shop, yaitu proses konversi di mana unit-unit output secara berturut-turut melalui urutan operasi yang sama pada mesin-mesin khusus. Biasanya ditempatkan sepanjang suatu lintasan produksi. Proses jenis ini biasanya digunakan untuk produk yang mempunyai desain dasar yang luas. Diperlukan penyusunan bentuk proses produksi flow shop yang biasanya bersifat MTS, make to stock. Bentuk untuk proses flow shop continue dan flow shop terputus. Pada flow shop continue, proses bekerja untuk memproduksi jenis output yang sama. Pada flow shop terputus, kerja proses secara periodik diinterupsi untuk melakukan setup bagi pembuatan produk dengan spesifikasi yang berbeda. Yang kedua, continuous. Proses ini merupakan bentuk sistem dari flow shop di mana terjadi aliran material yang konstan. Contoh dari proses continuous adalah industri penyulingan minyak, proses kimia, dan industri-industri lain di mana kita tidak dapat mengidentifikasi unit output prosesnya secara tepat. Biasanya, suatu lintasan produk pada proses continue hanya dialokasikan untuk satu jenis produk saja. Kemudian, job shop, yaitu merupakan bentuk proses konversi di mana unit-unit untuk pesanan yang berbeda akan mengikuti urutan yang berbeda pula dengan melalui pusat-pusat kerja yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Volume produksi tiap jenis produk sedikit, variasi produk banyak, lama produksi tiap produk agak panjang, dan tidak ada lintasan produksi khusus. Job shop ini bertujuan memenuhi kebutuhan khusus konsumen. Jadi biasanya bersifat MTO, make to order. Kemudian ada batch, yaitu merupakan bentuk satu langkah ke depan dibandingkan job shop. Dalam hal ini standarisasi produk, tetapi tidak terlalu menstandarisasi seperti pada flow shop. Sistem batch merupakan banyak variasi produk dan volume. Lama produksi untuk tiap produk agak pendek, dan satu lintasan produksi dapat digunakan untuk beberapa tipe produk. Pada sistem ini, pembuatan produk dengan tipe yang berbeda akan mengakibatkan pergantian peralatan produksi, sehingga sistem tersebut general purpose dan fleksibel untuk produk dengan volume rendah, tetapi variasinya tinggi. Volume batch yang lebih banyak dapat diproses secara berbeda. Misalnya, memproduksi beberapa batch lebih untuk tujuan MTS daripada MTO. Kemudian proyek. Proyek yaitu merupakan penciptaan suatu jenis produk yang akan rumit dengan suatu pendefinisian urutan tugas-tugas yang tertentu akan kebutuhan sumber daya dan dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Pada jenis proyek ini, beberapa fungsi mempengaruhi produk seperti perencanaan, desain, pembelian, pemasaran, penambahan personal atau mesin yang biasanya dilakukan secara terpisah pada sistem job shop dan flow shop. Harus diintegrasi sesuai dengan urutan-urutan waktu penyelesaian.
sehingga dicapai penyelesaian ekonomis. Baik, terima kasih untuk Saudara Adit yang telah menyampaikan sistem produksi menurut aliran operasi dan variasi produk. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.